wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Faiza Putri, NIM 2008-03-10-2003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan suatu bertemunya para penjual pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal emiten, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang, khususnya untuk modal bersifat kepemilikan. Jangka waktunya lebih panjang jika dibandingkan dengan yang bersifat hutang. Modal yang bersifat kepemilikan jangka waktunya sampai perusahaan dibubarkan. Sedangkan bagi modal yang bersifat hutang, jangka waktunya relatif terbatas. Dalam waktu tertentu dapat pula dialihkan ke pemilik lain. Jika memang sudah tidak dibutuhkan lagi, sebagaimana halnya modal yang bersifat kepemilikan. Instrumen pasar modal. Transaksi di pasar biasanya ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Begitu pula dalam pasar modal, barang yang diperjualbelikan kita kenal dengan istilah pasar modal. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya. Baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk obligasi. Jenis instrumen pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu 1. Saham. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Pembagian modal menurut undang-undang terdiri dari 1. Modal dasar, yaitu modal pertama sekali perusahaan didirikan. 2. Modal ditempatkan, maksudnya modal yang sudah dijual dan besarnya 25% dari modal dasar. 3. Modal setor, merupakan modal yang benar-benar disetor, yaitu sebesar 50% dari modal yang telah ditempatkan. 4. Saham dalam portable, yaitu modal yang masih dalam bentuk saham yang belum dijual atau modal dasar dikurangi modal yang ditempatkan. Jenis-jenis saham ditinjau dari 1. Dari segi cara peralihan. 2. Dari segi hak tagih. 3. Saham preferred. 2. Obligasi. Surat berharga obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Jenis-jenis obligasi.
1. Ditinjau dari segi peralihan. Obligasi atas unjuk, obligasi atas nama. 2. Ditinjau dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim. Obligasi dengan jaminan, obligasi tanpa jaminan. 3. Ditinjau dari segi cara penetapan dan pembayaran bunga dan pokok. Obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga tidak tetap, obligasi tanpa bunga. Ditinjau dari segi penerbit, obligasi oleh pemerintah, obligasi oleh swasta. Ditinjau dari segi jatuh tempo, obligasi jangka pendek, obligasi jangka menengah, obligasi jangka panjang. Cara pemain pasar modal. Dalam melaksanakan transaksi jual beli, baik saham maupun obligasi, saham maupun obligasi pasar modal, diperlukan penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli di pasar modal disebut sebagai para pemain dalam melayani kebutuhan dan kelancaran pemain utama. Pemain utama pasar modal adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan emiten dan pembeli atau pemodal investor yang akan membeli instrumen yang ditawarkan oleh emiten. Adapun para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlihat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. 1. Emiten. Melakukan emisi dapat memilih dua macam instrumen pasar modal. Apakah bersifat kepemilikan atau utang? Tujuan emiten untuk memperoleh modal juga sudah dituangkan dalam RSUP. 2. Investor. Pemain yang kedua adalah permodalan yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sama seperti halnya emiten dalam menjual surat-surat para investor. 3. Lembaga penunjang. Di samping pemain utama di pasar modal, maka lainnya yang turut memperlancar proses transaksi perdagangan efek adalah adanya lembaga penunjang. Cukup sekian penjelasan tentang pasar modal dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.